Baik Mas Ariel ya. Ya. Saya mulai pertanyaannya. Yang pertama, apa saja tantangan yang Mas hadapi sendiri sebagai jurnalis olahraga di media massa Jawa Tengah dalam menjaga profesionalis dan dalam era digital? Ya, tantangan yang jelas di era digital ini sekarang kan semakin berkembang ya Mas, bentuk media itu sendiri. Kalau dulu dulu media hanya koran, kemudian bertambah jadi radio, kemudian ada televisi. Sekarang lebih mainstream lagi, ada lewat media online segala macam. Nah, tantangan kita sendiri kadang kita bagaimana kita jangan sampai kalah informasi ya dengan media-media yang misal tidak bukan dari media resmi seperti Mas. Kan di media sosial sendiri banyak seperti bisa akun-akun sosial media kan, kadang mereka juga cari informasi sendiri. Nah, kadang kita dituntut untuk gimana caranya biar jangan sampai tertinggal dengan dari media-media yang seperti itu Mas. Kemudian yang jelas tantangan lain sih semakin banyak istilahnya kayak citizen journalism ya Mas ya. Dan kita yang jelas sebagai seorang jurnalis dibekali dengan ID card tentunya, kemudian dari kita dari media yang diakui oleh Dewan Pers seperti itu Mas. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan kualitas jurnalistik dalam olahraga di media massa Jawa Tengah? Bagaimana peran media sosial atau media sosial selain juga bersaing dengan kita juga bisa membantu kita ya Mas untuk mendapatkan informasi terupdate seperti itu, karena untuk mengcover informasi itu kan kita jadi terbantu gitu loh Mas. Nah, kita bagaimana caranya nanti kita tinggal lebih mendalami informasi atau pemberitaan yang akan kita buat sesuai dari arahan dari redaksi seperti itu Mas. Untuk sekarang Mas saya juga bersaing dengan media sosial seperti itu. Pertanyaannya, seberapa pentingkah apakah masih dibutuhkan keberadaan jurnalis tersebut di era digital seperti sekarang ini? Ya, pastinya Mas. Artinya kalau dibilang masih dibutuhkan pasti, karena satu, kita itu fungsi gimana jelasinnya Mas ya? Kita kan dibekali ya Mas. Tadi saya bilang ID card. Kemudian kita dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kita dilindungi oleh undang-undang pers. Kemudian itu sih yang menjadi bekal kita di lapangan Mas. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Masnya di media massa Jawa Tengah dapat menjaga integritas dan independensi dalam memberikan liputan olahraga di era digital? Ya, untuk independensi sih kurang lebih sama ya seperti jawaban yang tadi, cuma yang jelas kita ada di lapangan gitu loh Mas. Pemberitaan olahraga itu kan berarti tentang pemberitaan misal ada kejuaraan, ada event atau kompetisi, kita berada di situ untuk meliput. Kemudian untuk pemberitaan olahraga ini kita juga punya akses untuk melakukan konfirmasi ke narasumber yang bersangkutan. Kalau di olahraga itu selain dari pengurus dari cabang olahraga atau dari pihak klub, bisa ke manajemen tim, official tim, ke pemain, dan itu juga jadi bisa jadi serba-serbi kita untuk mendapatkan informasi liputan Mas. Untuk pertanyaan dan itu akan menguatkan independensi juga.
kan sekarang banyak banget nih Mas kayak berita-berita hoax seperti itu. Betul. Bagaimana sih menurut Masnya bagi masyarakat awam seperti kita yang mungkin malas membaca atau mencari kebenarannya? Ya. Menurut tanggapan dari Masnya, bagaimana caranya agar kita dapat mendapatkan informasi yang benar, bukan yang hoax seperti itu? Ya, itu Mas. Emang sekarang tuh zamannya clickbait ya Mas ya. Ya. Jadi nggak cuma di sosmed, bahkan di di media yang resmi pun judulnya kan kadang Mas lihat pasti bombastis ya, kadang-kadang kayak gitu. Ini yang benar apa sih? Nah, kadang itu kan memang untuk meningkatkan traffic kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk mempercayainya, ya kita harus membaca atau harus mendapatkan informasi dari nggak cuma dari satu sumber, kita coba cari sumber-sumber lain. Dan di media itu kan pemberitaan satu media dengan media yang lainnya kan pasti beda angle Mas. Dan kita juga jangan sampai ke trigger dengan judul-judul ya. Jangan kita cuma baca judul, baca judul, lihat isinya nggak baca isinya kan. Kita kan sering ya kayak gitu kan. Nah, yang jelas sih kalau untuk yang pertama ya kita harus baca isi beritanya gitu loh. Apa benar sih? Misal kalau di media itu kan ada hasil wawancara Mas, kutipan wawancara. Gimana? Apa benar nggak sih dia ngomong nggak gitu? Pasti kan ditulis. Iya. Nah, itu aja sih mungkin untuk apakah kita mempercayai berita itu atau kita menilai itu berita itu hoax atau bukan. Nah, gitu. Baik Mas, untuk pertanyaan berikutnya ada, bagaimana sih SOP peliputan, teknis dan strategi pemberitaan di Tribun Jateng? Ya, kalau di Tribun Jateng itu kalau untuk kita di lapangan atau reporter kita fleksibel ya Mas. Artinya kita nggak ada jam kerja misal dari jam 8 sampai jam 5, nggak kayak gitu. Kita lebih ke jumlah berita yang kamu tulis hari ini ada berapa. Jadi nggak terbatas jam. Cuma memang untuk reporter Tribun Jateng itu khusus untuk yang dia harus punya tulisan untuk harian, untuk cetak ya, untuk koran yang harus terbit besok pagi. Nah, itu biasanya memang ada deadline Mas. Di Tribun Jateng itu jam 8. Nah, tapi kita juga harus bikin berita online. Nah, untuk berita online ini tidak dituntut deadline. Jadi kita misal mau kirim jam 11 malam pun nggak masalah gitu. Jam 1 pagi pun juga tidak masalah. Nah, kemudian untuk pemberitaan itu SOP-nya, jadi kita mencari berita, kita bisa menghubungi narasumber di lapangan atau melakukan peliputan langsung di lapangan. Setelah itu kita kirim email di email group ya, di email group. Setelah itu nanti dari redaktur mengambil berita itu kemudian untuk di-upload ke media online. Kemudian kalau untuk cetak nanti untuk bahan untuk media cetak, dan pasti akan terbit besok harinya gitu Mas. Mungkin pertanyaan ada yang lain? Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, kira-kira apakah ada keinginan dari pihak Tribun Jateng sendiri untuk membuat berita olahraga menjadi berita utama, dan jika ada, apakah ada pengurusan untuk jurnalis dalam berita olahraga tersebut? Ada apa? Pengkhususan jurnalis. Khusus jurnalis. Oh ya, pengkhususan jurnalis. Jadi di Tribun Jateng itu ada, jadi jurnalis itu enggak ada dibagi jadi beberapa desk ya Mas. Ada namanya jurnalis olahraga, ada jurnalis kriminal, jurnalis ekonomi, kemudian ada juga di daerah. Kalau saya sendiri kan jurnalis olahraga, jadi memang saya fokus atau khusus untuk meliput berita-berita olahraga seputar di Jawa Tengah. Terus yang tadi apa Mbak, pertanyaannya apa? Keinginan untuk membuat berita olahraga menjadi berita utama. Kalau keinginan bukan gimana ya Mbak jelasnya, bukan keinginan sih, cuma yang dinanti-nantikan masyarakat ya. Misal untuk event nanti malam Indonesia menghadapi timnas Palestina, bukan keinginan tapi apa ya, karena ini pasti akan dinanti-nanti oleh masyarakat, ya pasti ini akan jadi berita utama gitu loh Mas. Baik dari preview, kemudian nanti hasil pertandingan seperti apa, kemudian nanti pertandingan menghadapi
pertandingan kedua menghadapi Argentina juga pasti akan jadi berita yang menarik. Kalau enggak sebelumnya misal di SEA Games timnas Indonesia misal di cabur sepak bola berhasil mendapatkan emas setelah berapa tahun, 30 tahun ya kalau nggak salah, itu pasti akan jadi berita utama. Jadi bukan keinginan sih, cuma memang karena kita menilai ini ya salah satu berita yang menarik, ya pasti akan menjadi berita utama. Terus kalau misal nih Mas ada event olahraga yang sama-sama penting, kayak misal ada berita PON sama pertandingan PSS. Nah, kira-kira dari pihak Tribun Jateng itu bakal meliput lebih mementingkan berita yang mana? Ya, kalau di PON karena ini ranahnya Jawa Tengah ya Mbak ya, artinya kita hanya mungkin kita lebih fokusnya ke atlet-atlet Jawa Tengah. Kemudian di samping itu kita juga tetap mementingkan juga hasil pertandingan dari PSIS Semarang itu sendiri, karena basisnya kan juga besar ya, peminatnya juga peminat bacanya juga banyak, bukan hanya cetak tapi juga online seperti itu. Kemudian untuk yang misal atlet PON mungkin misal dari cabang olahraga apa nih atletnya dari Jateng meraih medali emas, nah itu pasti kita akan rilis juga seperti itu. Mungkin cukup sekian Mas pertanyaan dari kami. Terima kasih atas Masnya hadir sudah menyempatkan waktu Sama-sama, untuk Mas. datang ke sini. Saya tutup.